Di sebuah sudut kota Bogor yang tak tersentuh gemerlap modernisasi, kabut tipis menyelimuti pemukiman tua. Aroma tanah basah bercampur asap pembakaran sampah menyesakan udara, menciptakan suasana yang berat, seolah-olah tanah itu menyimpan dendam lama yang tak terucapkan. Di sebuah rumah sederhana, sekelompok orang duduk melingkar. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah para tunanetra yang tergabung dalam persatuan tunanetra heboh tapi santai, Pertubohai. Meskipun kehilangan penglihatan, mereka memiliki sesuatu yang lebih tajam dari sekadar mata. Pendengaran yang bisa menangkap getaran sekecil apapun, penciuman yang bisa membedakan bau kematian dari bau tanah subur, serta perasaan yang mampu membaca gelombang kehadiran yang tak kasat mata. Malam itu, mereka berkumpul bukan untuk sekadar bersenda gurau atau berbagi cerita. Ada sesuatu yang mengusik mereka. Sesuatu yang bangkit dari tanah tua Bogor. Ustadz Iman, ada yang datang. Suara Kang Enoh terdengar berat. Lelaki tua itu, meskipun matanya buta, tetap bisa merasakan kehadiran sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Pintu rumah terbuka perlahan. Angin malam masuk membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Seorang lelaki berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya tertutup oleh bayangan. Suaranya serak ketika berbicara, seolah telah melewati perjalanan panjang. Pertubohai harus bersiap, Kalangkang telah bangkit. Hening. Hanya terdengar suara napas berat dari para anggota Pertubohai. Kata itu, Kalangkang, bukanlah sesuatu yang bisa disebut dengan santai. Itu bukan sekadar makhluk atau fenomena gaib biasa. Itu adalah kegelapan yang berasal dari masa lalu, dari reruntuhan kerajaan Pajajaran, dari dendam yang tak pernah padam. Ustadz Iman menghela napas panjang. Bagaimana kau tahu? Lelaki itu melangkah masuk, dan cahaya lampu redup mengungkap wajahnya. Luka-luka lama menghiasi pipi dan dahinya, bekas cakaran yang sudah mengering. Matanya, meskipun kosong, seolah menyimpan kisah panjang yang tak ingin diingat. Karena aku melihatnya dengan cara yang berbeda, mereka sudah ada di sini. Mereka mengintai, merasuki, menguasai. Dan kita adalah satu-satunya yang bisa melawan mereka. Di luar, suara anjing melolong panjang. Udara semakin dingin. Malam itu, sesuatu telah berubah di Bogor. Dan perang yang tak terhindarkan baru saja dimulai. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma anyir yang menyusup ke dalam rumah sederhana itu. Kang Enoh, Mang Adi, Ustadz Muhadi, dan Bapak Wewen masih terdiam, mencerna kata-kata lelaki yang baru saja masuk. Kalangkang bukan sekadar cerita, bukan sekadar hantu yang berkeliaran di tengah malam. Ini adalah ancaman yang nyata. Ustadz Iman bangkit dari duduknya, meraba-raba dengan ujung tongkat kayunya. Kalau benar mereka sudah bangkit, kita tak punya banyak waktu.
Aku melihatnya di Gunung Salak, lelaki itu melanjutkan. Para petani bicara tentang suara-suara dari dalam tanah, tanaman layu tanpa sebab, dan sapi-sapi yang ditemukan mati dengan mata melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mang Adi menggeretakkan giginya. Berarti Kang Sulis berhasil. Suasana mendadak lebih tegang. Nama itu, Kang Sulis, adalah luka lama yang belum mengering. Dulu, dia adalah salah satu dari mereka, seorang saudara seperguruan yang berjalan di jalan yang sama. Namun, sejak kehilangan istri dan anaknya, dia berubah. Dendam dan kegelapan menguasai hatinya. Ustadz Muhadi menarik napas panjang. Saat itu kita mencoba menghentikannya. Tapi dia sudah terlalu jauh. Dan sekarang dia memanggil sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bapak Wewen menambahkan. Kalangkang bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah kabuyutan hitam. Sisa-sisa prajurit kerajaan Pajajaran yang mati dalam kemarahan, roh-roh yang menolak pergi, yang kini bangkit dalam bentuk yang lebih mengerikan. Di luar rumah, suara gemeretak terdengar dari pepohonan. Sesuatu bergerak di antara bayangan. Kang Enoh mendongak, telinganya menangkap sesuatu yang tak bisa didengar oleh orang biasa. Mereka sudah dekat. Tanah di halaman bergetar pelan. Bau anyir semakin pekat, bercampur dengan bau kayu lapuk dan lumpur basah. Suara-suara berbisik di antara semilir angin, samar-samar namun jelas mengandung kebencian yang menyesakkan dada. Kita harus bersiap, Ustadz Iman berkata. Suaranya tenang, tapi ada ketegangan di balik nada bicaranya. Ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang Bogor, tentang orang-orang yang tak tahu apa-apa, yang akan menjadi korban pertama jika kita gagal. Mereka saling menatap dalam diam. Meskipun tak bisa melihat dengan mata mereka, mereka bisa merasakan beban yang kini ada di pundak mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi sesuatu yang tak kasat mata, tapi kali ini, musuh mereka jauh lebih kuat. Dan pertarungan baru saja dimulai. Malam semakin pekat. Suara lolongan anjing terdengar bersahutan di kejauhan, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Para anggota Pertubohai sudah bersiap, berdiri dalam formasi, mendengarkan dengan seksama getaran tanah dan suara-suara yang tak bisa didengar oleh orang biasa. Mereka datang dari 3 arah. Kang Enoh berbisik, merapatkan genggaman tangannya. Ustadz Muhadi mengangguk. Kita hadapi dengan formasi rengkuh jagat. Jangan biarkan mereka menyebar. Tak lama, tanah di sekitar mereka mulai bergolak. Dari dalam kegelapan, makhluk-makhluk itu muncul. Tubuh mereka seperti bayangan pekat, tanpa bentuk yang jelas, namun mata mereka berkilat merah seperti bara api yang dipadamkan oleh amarah. Mereka bukan manusia, bukan pula sekadar arwah penasaran.
Ini adalah Kalangkang, kengerian yang lahir dari tanah Bogor sendiri. Bapak Wewen melangkah ke depan, tangannya meraba tanah. Dia berbisik pelan, "Aji Tapak Sakti." Seketika, getaran di tanah berhenti. Udara terasa lebih berat. Suara gemeretak dari Kalangkang berubah menjadi pekikan tajam, seperti sesuatu yang terbakar. Mereka melambat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka. Namun, ini belum selesai. Dari bayangan pepohonan, sesosok tubuh melangkah keluar. Lama tak bertemu, saudara-saudaraku, suara itu dalam, penuh kegetiran. "Kang Sulis." Mang Adi mengepalkan tangannya. "Kau benar-benar sudah sejauh ini?" "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku," Kang Sulis menjawab. "Bogor ini bukan untuk mereka yang lemah. Hanya yang kuat yang berhak bertahan. Kekuatan yang kau ambil bukan milikmu," Ustadz Iman menyela. "Itu adalah warisan kegelapan yang seharusnya tetap terkubur." Kang Sulis tertawa kecil. "Maka kuburkan aku jika kau bisa." Sebelum ada yang sempat bereaksi, dia sudah menggerakkan tangannya. Bayangan-bayangan melesat dari tubuhnya, merangsek ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Kang Enoh dan Mang Adi serempak melompat ke samping, menghindari serangan itu. Pertempuran pecah. Mang Adi menghunus goloknya, memutar tubuh dengan lincah, menebas bayangan yang mencoba merangkulnya. Ustadz Muhadi berzikir pelan, suaranya menggetarkan udara di sekitarnya, membuat Kalangkang mundur beberapa langkah. Kang Enoh bergerak cepat, tendangan dan pukulannya seolah menembus kegelapan, menghantam sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Ustadz Iman berhadapan langsung dengan Kang Sulis. "Dulu kita saudara," Ustadz Iman berkata pelan. "Kau masih bisa kembali." Kang Sulis menatapnya tajam. "Saudara?" Dia tertawa, tapi tak ada kebahagiaan di sana. "Saat aku kehilangan segalanya, di mana kau?" Ustadz Iman terdiam. "Sudah terlambat," Kang Sulis berbisik, sebelum meninju tanah. Seketika, bayangan hitam menjalar dari tubuhnya, meluas seperti gelombang, menelan cahaya di sekitarnya. Udara menjadi berat, nyaris tak bisa dihirup. "Ini ajiku yang baru," Kang Sulis berkata. "Aji Kalangkang Wisesa." Tanah berguncang. Dari dalam bayangan, langit di atas Bogor semakin kelam, seakan menutup diri dari cahaya. Tanah yang tadinya padat kini terasa lunak, berdenyut seperti daging hidup. Para anggota Pertubohai berdiri dalam formasi, merapatkan barisan. Kalangkang yang baru muncul jauh lebih besar dan beringas. Tubuh mereka bukan lagi sekadar bayangan, tapi ada wujud fisik yang menjijikkan,
seperti manusia yang dagingnya membusuk, tapi dengan mata merah menyala penuh kebencian. Ustadz Iman menarik napas dalam, suaranya bergetar dalam zikir yang menggetarkan udara. La haula wala quwata illa billah. Namun, Kang Sulis hanya tersenyum miring. Dia mengangkat tangannya, dan sosok-sosok itu bergerak. Hancurkan mereka. Seketika, pekikan panjang memenuhi udara. Kalangkang menerjang, bergerak seperti gelombang hitam yang melahap segala sesuatu di jalurnya. Mang Adi dan Kang Enoh langsung menyongsong mereka. Golok Mang Adi berkilat di udara, menebas makhluk-makhluk itu dengan kekuatan penuh. Satu persatu kepala mereka terpancung, tapi bayangan hitam dari tubuh mereka merayap ke tanah, menyatu kembali seperti tak bisa mati. Kurang ajar, Mang Adi mengumpat, mereka nggak bisa ditebas biasa. Bapak Wewen, yang sejak tadi diam, meraba tanah dengan jemarinya. Lalu dia berbisik pelan, Aji lemah kawung. Tanah di sekitarnya bergetar, lalu mengeras seketika. Bayangan yang semula melata mencari bentuk kembali, kini membatu, tak bisa bergerak. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Ustadz Muhadi yang menekan kedua telapak tangannya ke depan. Aji nafas wali. Udara bergetar. Suara bergemuruh terdengar dari langit, lalu cahaya putih menyembur keluar dari tubuh Ustadz Muhadi, menghantam pasukan Kalangkang. Tubuh-tubuh busuk mereka menguap, menjerit sebelum benar-benar lenyap. Tapi, Kang Sulis tak tinggal diam. Dia melangkah maju, satu tangan mencengkeram udara seakan menarik sesuatu dari dalam tanah. Lalu, dari bawah kaki Pertubuhai, muncul akar-akar hitam, bergerak liar seperti tentakel yang mencoba membelit tubuh mereka. Ustadz Iman melompat mundur, tapi terlambat. Akar-akar itu mencengkeram kakinya, menyeretnya dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya terlempar ke udara sebelum dihantam keras ke tanah. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Ustadz, Kang Enoh berteriak, mencoba meraih rekannya, tapi akar-akar itu semakin banyak. Mang Adi berputar, goloknya berkelebat, memotong akar-akar itu satu persatu. Tapi setiap yang ditebas, muncul lebih banyak lagi. Kang Sulis tertawa kecil. Kalian pikir aku hanya diam selama ini? Aku telah menyatu dengan tanah ini. Inilah kekuatan sejati Bogor. Lalu dia menjejak tanah dengan keras. Seketika, bayangan hitam membentuk pusaran di bawahnya, menciptakan angin kencang yang menyebarkan aroma busuk darah dan kematian. Ustadz Muhadi merapatkan tangan, tidak boleh dibiarkan lebih lama. Dia menoleh ke Bapak Wewen. Bisa menahan tanahnya? Bapak Wewen mengangguk, lalu berlutut, kedua tangannya menggenggam tanah. Suaranya lirih, Aji tapak bumi. Tanah yang tadinya bergetar, kini menjadi kaku.
Akar-akar hitam kehilangan kekuatannya, patah dengan sendirinya. Pusaran bayangan di sekitar Kang Sulis juga perlahan menghilang. Namun, Kang Sulis hanya menatap mereka dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian pikir aku hanya mengulur waktu?" Mereka belum menyadari. Dari kejauhan, puluhan, tidak, ratusan sosok muncul. Pasukan Kalangkang yang lebih besar, lebih buas, dan lebih mematikan. Malam ini, Bogor akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hujan turun deras, menyapu tanah Bogor yang kini dipenuhi mayat-mayat yang sudah membusuk. Bukan hanya jasad manusia, tapi juga tubuh-tubuh Kalangkang yang sudah dihancurkan oleh pertubuhai. Udara dipenuhi bau amis dan busuk, bercampur dengan hawa panas yang masih tersisa dari pertempuran ajian tadi. Di tengah genangan darah hitam yang masih mengepul, pertubuhai berdiri tegak, meski tubuh mereka penuh luka dan pakaian mereka compang-camping. Napas mereka memburu, tangan masih mengepal, siap menghadapi gelombang berikutnya. Tapi Kang Sulis hanya berdiri di kejauhan, tersenyum sinis. Dari balik tubuhnya, puluhan Kalangkang baru muncul, jauh lebih besar, darah segar mengalir, tapi dia tidak peduli. Ustadz Iman menatap Kang Sulis, matanya penuh kemarahan sekaligus kesedihan. Dulu mereka saudara seperguruan, tapi sekarang berdiri di dua sisi yang berbeda. "Sudah cukup, Kang Sulis," suara Ustadz Iman bergetar. "Kembalilah sebelum terlambat." Kang Sulis tertawa. "Terlambat? Ahaha, sudah tidak ada jalan kembali, Ustadz." Dia mengangkat tangan kanannya ke langit, dan seketika tanah bergetar hebat. Dari dalam tanah, muncul sesosok makhluk raksasa, tingginya hampir setinggi pohon kelapa, dengan tubuh seperti campuran bayangan dan daging busuk. Dua tanduk melingkar keluar dari kepalanya, dan dari mulutnya yang robek ke telinga, terdengar suara geraman yang menggema ke seluruh penjuru Bogor. Bapak Wewen mundur selangkah, wajahnya pucat. "Aji Sukma Kajang Wulung." Makhluk itu melangkah maju. Setiap jejak kakinya meninggalkan lubang hitam yang menyedot apapun di sekitarnya. "Bukan hanya Bogor yang akan tenggelam dalam kegelapan," kata Kang Sulis, "tapi seluruh tanah Jawa." Ustadz Muhadi mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu menekannya ke tanah. "Aji Tapak Wali." Tanah di sekitar mereka bersinar terang, membentuk lingkaran ajian yang menahan makhluk itu untuk bergerak lebih jauh. Tapi Kang Sulis hanya tersenyum. Terlalu lambat. Seketika, makhluk itu menggeram keras, dan tubuhnya mulai mengeluarkan kabut hitam yang menggerogoti tanah dan merusak apapun yang tersentuhnya. Ajian pertahanan Ustadz Muhadi mulai retak. Mang Adi mengatupkan rahangnya, lalu menghunus goloknya tinggi-tinggi. Ajian pamungkas, tubuhnya bergetar, lalu seketika menghilang dalam kilatan cahaya. Saat muncul kembali,
Dia sudah tepat di depan makhluk itu. Goloknya menyala merah membara. Dengan satu tebasan, kepala makhluk itu terpancung. Tapi kepala yang terjatuh ke tanah justru tertawa. Tubuhnya perlahan tumbuh kembali. Kang Sulis mengangkat tangannya. Tidak bisa mati, Mang Adi. Inilah kekuatan kegelapan sejati. Tiba-tiba, suara zikir menggema di seluruh area. Suara itu semakin lama semakin kuat, bergema dari segala arah. Kalangkang mulai merintih kesakitan. Kang Sulis tersentak, menoleh ke sekeliling. Dan di sana, berdiri puluhan orang berbaju putih, tangan mereka terangkat ke langit, mulut mereka melantunkan zikir tanpa henti. Bapak Wewen tersenyum lemah. Santri-santri dari seluruh Bogor sudah datang. Suara zikir semakin kuat, berubah menjadi gelombang suara yang memukul Kalangkang dan makhluk itu hingga tubuh mereka mulai meleleh. Kang Sulis berusaha melawan, tapi tubuhnya sendiri mulai tergerogoti cahaya putih yang muncul dari tanah. Tidak, ini tidak mungkin. Ustadz Iman melangkah maju. Bogor adalah tanah zikir, Kang Sulis. Bukan tanah untuk kegelapan seperti yang kau inginkan. Perlahan, tubuh Kang Sulis mulai menghitam, matanya melebar ketakutan. Dia berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam suara zikir yang semakin menguat. Tubuhnya retak, lalu meledak menjadi debu hitam yang lenyap terbawa angin. Makhluk raksasa itu pun ikut menghilang. Hujan masih turun. Tanah Bogor akhirnya diam. Mereka menang. Tapi kemenangan itu mahal harganya. Puluhan anggota Pertubohai tergeletak tak bernyawa. Wajah-wajah mereka damai, tapi tubuh mereka hancur, terkena dampak pertempuran yang brutal. Kang Enoh duduk di tanah, menatap sekeliling dengan mata kosong. Banyak yang mati. Mang Adi menghela napas panjang, tapi kita masih hidup. Ustadz Iman menatap langit yang mulai terang. Dan kita harus terus menjaga tanah ini. Di kejauhan, Bogor kembali hidup seperti biasa. Orang-orang berjalan di pasar, anak-anak berlarian di gang sempit, pedagang kaki lima sibuk melayani pelanggan. Seolah semua kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Tapi Pertubohai tahu, ancaman belum benar-benar hilang. Dan mereka akan selalu siap. Angin malam bisikkan namaku di pekan sunyi. Aku tersesat, hitam merayap menyelimuti sukma. Langit terpejam, cahaya merintih. Aku Kalangkang, aku kegelapan, aku dendam yang tak terkubur. Dengarlah tanah, dengarlah langit, panggil namaku.
di sunyi malam. Bayang berjalan tak punya akhir. Nyawa-nyawa memanggilku pulang. Hujan deras hapus jejakku, namun aku takkan hilang.